Selamat datang di video tutorial di Microsoft. Kali ini kita akan mempelajari tentang tata cara mengedit website sekolah. Jadi yang akan kita pelajari kali ini adalah, ini sudah saya tulis ringkasannya. Yang pertama adalah mengedit halaman depan dan mengisi konten. Itu garis besarnya ya. Kita mengedit front page halaman depan dan mengisi konten. Untuk mengedit halaman depan ada logo, nomor HP, sambutan, dan seterusnya. Kontennya ada berita, kegiatan, pengumuman, kalender, dan halaman. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu mengedit halaman depan. Yang pertama kita lakukan untuk mengedit ini adalah login dulu ke halaman admin. Kita masuk ke WP admin. Nah, di sini kita masukkan username dan passwordnya. Oke, sudah kita login ke halaman admin, kita kembali ke halaman utama. Nah, di sini ada klik aktifkan pembangun visual. Ini kita klik ya, kita klik aktifkan pembangunan visual. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah halaman kita cara kita untuk mengedit halaman depan. Dari sini bisa kita edit langsung ya, apa yang mau kita edit. Oke, yang pertama adalah kita lihat, yang pertama adalah logo. Untuk logo, ini kita kembali ke dashboard, ke halaman admin. Ada di ekstra opsi tema. Nah, di sini. Ini tempat kita masukkan logonya. Kita upload. Kita ambil logo mana-mana, contohnya contoh logo. Nah, kita ambil mana-mana lah. Nah, misalnya kita ambil. Ini kita jadikan logo. Itu yang lain, jangan yang ini. Nah, ini misalnya kita save. Ini contoh aja ya. Nanti Bapak Ibu ganti menggunakan logo sekolahnya masing-masing. Oke, ini sudah di-download. Sekarang kita upload di sini ya. Kita cari dia di download. Ini tadi ya, unnamed. Ini kita tinggal tarik aja ke sini. Nah, seperti itu. Nah, kita pilih, kita simpan dia, save. Nah, sekarang coba kita refresh di halaman depannya. Nah, sudah berganti logonya. Ya, itu untuk cara mengganti logo. Oke, lanjut. Mengganti nomor HP garis miring email. Nah, ini bisa kita ganti melalui penyesuai tema. Di sini ada pengaturan header. Nah, ini nomor HP. Misalnya kita ganti 123 123 123. Dia akan berubah nomor HP. Ini email, misalnya kita ganti jadi yopawasis@gmail.com misalnya. Dia akan berubah. Kalau sudah, terbitkan. Nah, ini kita close. Oke, sudah berubah ya. Kita lanjut sambutan kepala sekolah. Nah, sambutan kepala sekolah ini ada foto, ada tulisan. Nah, untuk ganti fotonya, ini kita klik pengaturan modul yang ini. Nah, di sini ada foto, kita klik. Nah, seperti tadi, kita tarik fotonya seperti itu. Ya. Nah, misalnya yang mana kita mau ambil ya. Ini misalnya contoh. Ini kita simpan. Nah, tadi ini ya. Kita tuju. Nah, oke. Mana dia? Ini dia.
Ini kita tarik. Kita klik unggah gambar. Pakai yang ada juga bisa. Tinggal kita klik unggah gambar seperti itu ya. Nah, centang. Nah, di sini kita masukkan namanya. Kita klik ini seperti tadi pengaturan modul, kita ganti sini. Nah, misalnya Wasis Haryo Sasoko SPD contoh. Centang. Nah, sambutan kepala sekolah sama, kita edit modul seperti ini, kita tulis di sini atau bisa langsung kita tulis di sini langsung bisa. Nah, tulis langsung di sini juga bisa. Langsung tulis di sini sambutan. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah sambutan kepala sekolah. Kita lanjut untuk galeri. Kita galeri ke bawah langsungnya nih. Ada galeri. Ini kita klik sama edit modul. Nah, di sini ada gambar-gambar yang mau kita masukkan seperti ini. Jadi yang mau dihapus kita tinggal klik tong sampah. Ini kita mau tambah tinggal kita klik plus. Nah, kita cari gambar. Misalnya saya mau masukkan gambar sawah sama gambar lapangan. Nah, pilih. Atau mau diupload seperti tadi juga bisa. Lewat sini, download, tinggal kita tarik saja filenya. Seperti itu. Pilih. Nah, kalau sudah tinggal kita centang. Dia akan masuk ke sini. Ke galeri tadi. Nah, ini kan ada gambar apa tadi? Sawah, ada gambar lapangan. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk elemen selanjutnya, yaitu tenaga pendidik. Tenaga pendidik ini sama dengan galeri tadi ya, sama dia. Tinggal kita edit modul, setelah itu kita tambah aja, tambah atau kita hapus. Sama dia dengan galeri. Tinggal kita masukkan, kalau galeri mungkin foto-foto kegiatan sekolah, tenaga pendidik mungkin kita masukkan foto-foto gurunya. Setelah itu statistik yang ini. Nah, statistik ini sama angkanya, angka yang bawah sini kita klik edit modul, tinggal kita ganti ya, misalnya jumlah peserta didik nilainya misalnya 250. Nah, seperti itu. Nah, yang ini misalnya kita ganti menjadi jumlah guru, nilainya adalah 100. Nah, ini contoh ya. Nah, seperti itu. Oke, statistik. Setelah itu ini bisa kita lompat aja, ini galeri juga ini. Footer. Nah, di footer ini kita tinggal edit juga seperti tadi. Ini kita tinggal masukkan. Jadi dokumen itu kita ngelink kemana. Tinggal kita pilih di sini, insert edit link. Nah, tinggal pilih dokumen, misalnya nama linknya dokumen, dia mengarah ke kemana gitu. Ketika diklik dia akan masuk ke halaman mana. Tinggal kita edit di sini saja. Misalnya kita mau tambahkan satu buah link Google misalnya ya, kita tambahkan, kita blok, kita pilih yang ini, insert edit link, kita tulis https://google.com seperti itu. Oke. Kita centang. Nah, nanti ketika diklik akan masuk ke Google. Oke, ini halaman depan. Kalau sudah semua, kita tekan Ctrl S untuk menyimpan. Ini prosesnya sebelah kanan bawah. Nah, centang karena sudah selesai. Atau bisa kita klik di sini ada simpan. Bisa pakai tombol, bisa pakai Ctrl S mana-mana ya. Kalau sudah, kita pilih keluar dari pembangunan visual. Nah, kita lihat nih logo sudah berubah, foto sudah berubah, sambutannya berubah, galeri tadi sudah berubah ya. Berikutnya halaman kedua, nah ini sudah berubah, kita tambahkan tadi. Setelah itu ada tenaga pendidik, ada jumlah guru yang kita rubah tadi, dan ada footer Google. Kalau kita klik Google, dia akan masuk ke Google seperti ini.
Oke, itu untuk halaman depan. Sekarang kita masuk ke dashboard untuk pembuatan kontennya. Mengisi konten, berita, kegiatan, pengumuman, kalender pendidikan, dan page halaman. Oke, kita masuk ke dashboard. Nah, untuk mengisi konten itu ada di post di sini. Di post. Nah, ini sudah ada contoh-contohnya. Misalnya kita mau buat baru, kita pilih aja tambah baru. Ini kita matikan dulu biar tidak mengganggu. Oke, tambah baru. Mengisi konten untuk berita. Kita bisa cari berita terbaru. Ini kita contoh aja ya. Kita ambil berita. Misalnya reshuffle, oke. Nah, kita masukkan judul beritanya. Kita masukkan isinya. Oke, nah ini contoh aja ya. Setelah itu kita masukkan gambar kategori dulu. Kategori di sini ada berita, ada kegiatan, ada tulisan siswa, ada artikel. Untuk sementara kita pakai berita dulu. News, berita. Sudah judul, sudah isi, sudah kategori. Sekarang untuk gambar. Untuk gambar andalan atau gambar unggulan. Ini kita klik. Nah, misalnya kita ambil gambar yang ini ya. Kita simpan. Sama seperti tadi, tinggal kita 5FE. Kita cari di download. Nah ini ya, tinggal kita tarik saja. Kita masukkan. Nah, jadi gambar ini wajib ada ya. Nah, jadi itu komponennya. Jadi komponen pertama adalah judul, setelah itu isi, kategori, dan gambar andalan. Terbitkan. Nah, ketika kita kunjungi situs, di sini ada kunjungi situs, kita lihat situsnya, maka di sini akan muncul masuk ke sini. Nah, berita yang kita masukkan tadi. Dari sini ada judulnya, sini ada isinya, di sini ada gambar yang kita upload tadi. Nah, kita klik di sini, maka dia masuk ke halaman utamanya untuk berita selengkapnya seperti ini. Nah, ini halamannya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini halaman utamanya. Oke, kita lanjut. Untuk kegiatan ini sama, kita tambah baru. Contoh misalnya ini. Judulnya. Isinya. Kategori kegiatan. Gambar, mana gambarnya? Kita pakai gambar yang ini aja. Semain 22. Kita terbitkan. Oke, sudah, kita cek ulang ya. Ada judul, ada isi, ada kategori, ada gambar. Terbitkan.
Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi yang kegiatan itu akan langsung masuk ke halaman depan sini. Nah, masuk ke sini, baru ke sini. Ini untuk berita. Nah, seperti itu. Ini kegiatan-kegiatan semuanya. Oke, kita lanjutkan. Berita sudah, kegiatan sudah, pengumuman. Oke, pengumuman. Kita tambah baru. Pengumuman kita centang. Tes pengumuman. Misalnya judulnya. Diumumkan kepada siswa untuk melakukan pemilihan ketua OSIS. Seperti biasa ada judul, ada teks, ada kategori, ada gambar. Oke, gambar. Misalnya kita gambar pakai kita OSIS logo. Kita gambarnya pakai ini, misalnya kita simpan. Dia masuk ke sini. Tarik. Tetapkan. Kita terbitkan. Nah, coba kita lihat hasilnya. Kunjungi situs. Nah, tes pengumuman. Diumumkan kepada siswa untuk melakukan pemilihan ketua OSIS yang tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau diklik muncul seperti ini. Nah, ini halaman pengumuman itunya. Halaman pengumuman utamanya. Seperti itu. Ini kalau mau dibuat download file seperti itu, tinggal kita isi. Nah, ini ada contohnya, kita edit aja sini. Ada pengumuman ada di sini. Nih, pengumuman 1. Nah, jadi ini contohnya. Jadi misalnya bingung gimana, bisa kita lihat di sini. Nah, jadi ini contohnya pengumuman 1. Sini ada isinya. Di sini ada kutipannya. Nah, download file. Nah, jadi ini yang akan kutipan ini diisi, yang akan muncul di halaman depan yang di sini. Nah, ini kan dengan kepada siswa untuk melakukan pemilihan ketua OSIS. Nah, sekarang misalnya kita persingkat untuk kutipannya, misalnya pemilihan ketua OSIS saja. Nah, kita perbaharui. Kita refresh di sini. Nah, dia akan pemilihan ketua OSIS. Nah, kalau misalnya mau dibuat jadi link seperti ini kita copy dari contohnya. Kita masukkan di sini. Nah, di sini kita masukkan linknya. Misalnya contohnya Google. Ini kita masukkan pergi ke Google misalnya. Kita perbaharui. Kita refresh. Nah, seperti itu, pergi ke Google. Nah, itu contohnya ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke kalender pendidikan. Nah, ini sama. Jadi supaya gampang, ini ada clone. Ini kita klik aja. Nah, yang ini. Atau kita pakai new draft juga bisa. Jadi kita contoh ya. Jadi kita ambil yang sudah ada, pengumuman yang sudah ada, kita pilih new draft. Nah, tinggal kita ganti aja. Misalnya tanggal 23 Desember 2002, misalnya 25 Desember 2020, hari Natal. Seperti itu. Kutipannya kita masukkan hari Natal. Terbitkan langsung. Jadi ketika kita refresh di sini, nah muncul di sini 25 Desember hari Natal. Untuk yang tadi ini juga bisa, untuk pengumuman juga bisa kita gunakan metode new draft tadi ya. Jadi supaya kita tidak perlu buat dari awal, kita ambil contoh yang sudah ada.
Misalnya pengumuman 1 new draft, tinggal kita ganti judulnya. Pengumuman, misalnya jangan lupa social distancing. Social distancing tetap dilakukan ketika liburan. Ini biarkan aja, nanti nggak usah diganti yang ini. Ini untuk sekitar contoh aja. Kalau mau diganti silahkan, tidak ada apa-apa. Kita terbitkan. Ketika kita refresh, nah seperti ini dia. Ya, sudah jelas ya kira-kira ya. Mungkin ada bertanya, ini kenapa dia ke kiri sendirian? Nah, ini karena judulnya dia agak panjang. Jadi ketika judulnya dia agak panjang, dia akan ke kiri dia ininya. Karena logonya ini dia di sebelah kiri, nah di sini jadi dia ke kanan. Setelah selesai tinggi logonya dia akan ke kiri. Jadi kalau mau ini supaya rata seperti ini, judulnya tuh pendek-pendek saja. Judulnya dipendek, misalnya social distancing. Kita perbarui misalnya. Nah, jadi dia tepi kanan. Jadi untuk judul ini maksimal 2 baris. Nah, jadi supaya dia tidak ke kiri sendirian gitu. Oke, kita lanjut untuk page halaman. Nah, jadi halaman-halaman ini kayak home, profil, jadwal, e-book, galeri, alumni, apa segala ini bagaimana cara mengeditnya. Pertama kita masuk ke halamannya, misalnya visi dan misi. Nah, ini halaman visi dan misi, tinggal kita edit. Ini adalah visi dan misi sekolah. 1, apalah misalnya 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Kita update. Mana dia? Update, perbaharui. Nah, perbaharui. Kita lihat. Nah, seperti itu. Visi misi masuk dia. Nah, itu untuk mengedit page halaman. Oke, saya rasa sudah semua ya. Tadi pengumuman sudah. Ada kalender pendidikan juga sudah. Untuk halaman depan tadi sudah semua ya. Ini untuk kegiatan masuk ke sini. Ini untuk kepala sekolah. Ini untuk kegiatan otomatis masuk ke sini. Pengumuman, berita otomatis masuk ke sini. Kalender pendidikan. Setelah itu ada galeri. Sudah tadi tenaga pendidik, statistik. Ini galeri juga. Ini link penting. Nah, ini tinggal tadi dia aktifkan pembangun visual. Oke, sudah semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Silahkan mengedit website sekolah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.